Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raudatul Ardawiyah dengan NIM 210 512 5271 dan teman saya Japirson Robinsar Maulana dengan NIM 210 512 5269 dan teman saya Siti Lutfiah Mawaddah dengan NIM 210 511 2124. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi persamaan diferensial, yang materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini persamaan diferensial adalah rumus untuk fungsi dari satu atau lebih variabel yang mengaitkan nilai fungsi itu sendiri dengan turunannya, dengan orde yang berbeda. Teori persamaan diferensial ini sangat berkembang dan metode yang digunakan juga sangat bervariasi sesuai dengan jenis persamaan apa yang akan dipakai, dan persamaan ini terbagi seperti ada persamaan diferensial biasa atau bisa disebut dengan ordinary differential equation. Atau disebut juga dengan OD, merupakan persamaan yang memiliki turunan terdiri atas satu atau lebih variabel tidak bebas dengan satu variabel bebas. Next. Di sini diferensial memiliki rumus umum yaitu dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0, delta y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 sama dengan yaitu f buka kurung x tambah delta x per delta x dikurang fx. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa merupakan suatu persamaan diferensial yang memiliki satu variabel peubah atau variabel bebas. Di sini ada contohnya yaitu D pangkat 2Y T per DT kuadrat ditambah K per M Y T sama dengan 0. Keterangannya yaitu pada contoh dapat dilihat bahwa pengubah bebasnya yaitu hanya pada variabel T saja. Jadi di sini peubahnya yaitu variabel T. Selanjutnya ada persamaan diferensial orde 1. Di sini persamaan diferensial orde 1 yaitu perumusan persamaan diferensial orde 1 bisa ditulis dengan dy per dx sama dengan fxy atau juga dalam bentuk m buka kurung xy tutup kurung dy sama dengan 0. Next slide. Di sini contohnya persamaan diferensial orde 1 yaitu ada dy per dx sama dengan 3x kurang 6x tambah 4. Di sini contohnya yaitu masuk ke dalam persamaan diferensial orde 1 implisit, yaitu sama dengan dy per dx diintegralkan ke integral 3x kurang 6x tambah 4. Y integral x pangkat x kuadrat dikurang 6x tambah 4 dx. Sama dengan kalau diintegralkan yaitu x. Kalau diintegralkan yaitu x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 4x tambah c. Selanjutnya masuk ke persamaan diferensial orde 2. Next slide. Persamaan diferensial orde kedua merupakan persamaan yang melibatkan fungsi y yang tidak diketahui, turunan y aksen dan y double aksen, dan variabel x. Perumusan persamaan diferensial orde 2 yaitu persamaan diferensial atau turunan umum orde kedua dapat dituliskan dengan dua persamaan. Saat G, T, atau Fx-nya bernilai 0, maka tinggal diganti 0.
Persamaan yang pertama yaitu ada PT Y double aksen tambah QT Y sama dengan GT. Persamaan yang kedua yaitu ada A D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B DY per DX tambah CY sama dengan FX. Yaitu persamaan kedua. Next. Persamaan diferensial homogen orde 2 yaitu jika diberikan persamaan diferensial Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan E pangkat RX dan untuk Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat RX. Setelah disubstitusikan pada persamaan yang diberikan, maka diperoleh R kuadrat E pangkat RX tambah ARE pangkat RX tambah BE pangkat RX sama dengan 0. Apabila E pangkat RX dikeluarkan, maka akan menjadi E pangkat RX dalam kurung R kuadrat tambah AR tambah BE sama dengan 0. Di sini R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan yaitu karakteristik. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial non-homogen orde 2. Bentuk umum persamaan ini yaitu Y double aksen tambah PX, Y aksen tambah GX, Y sama dengan RX. Dengan RX tidak sama dengan 0 serta PX dan GX merupakan konstanta. Solusi total merupakan gabungan dari persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial non-homogen, yaitu Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH ini yaitu diferensial homogen dan YP ini diferensial non-homogen. Selanjutnya yaitu contoh dari diferensial orde 2. Carilah hasil persamaan diferensial berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 6DY per DX tambah 9Y sama dengan 0. Di sini diibaratkan M itu ke D pangkat 2Y per DX kuadrat. Jadi M pangkat 2, M kuadrat tambah NM tambah 9 sama dengan 0. Di sini M kuadrat tambah 6M tambah 9 sama dengan 0 diuraikan atau dicari pemfaktorannya, jadinya M tambah 3 buka kurung M tambah 3 sama dengan 0. Di mana M sama dengan min 3 akar kembar sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat min 3 dalam kurung A tambah BX. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siti Lutfiah Mawaddah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Raudatul Ardawiyah, yaitu persamaan diferensial eksak non-eksak. Nah, di sini persamaan diferensial eksak itu merupakan persamaan salah satu ilmu matematika yang sering dipakai untuk menyebut perkara-perkara fisis. Masalah-masalah fisis ini bisa dimisalkan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, yaitu jika M, X, Y, dx ditambah N, X, Y, dy adalah turunan eksak, maka rumus umum dari persamaan ini adalah do M, X, Y per do Y sama dengan do N, X, Y per do X. Nah, untuk persamaan diferensial eksak itu, jika do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka bentuk umumnya yaitu M, X, Y dx tambah N, X, Y sama dengan 0. Nah, pada kondisi itu, kita harus mengalihkan fungsi lambda ke persamaan yang mengakibatkannya menjadi persamaan diferensial eksak. Jadi, jika lambda M
y dx tambah lambda n x, y dy menjadi sama dengan 0, di mana fungsi lambda ini sama dengan lambda x, y, yang biasa dikenal dengan faktor integral. Nah, contoh soalnya adalah, temukan solusi dari persamaan diferensial ini. Y, e pangkat x dx tambah 2y tambah e pangkat x, dy sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah, dimisalkan m x, y itu kita misalkan dengan e pangkat x, dan n x, y itu dimisalkan dengan 2y tambah e pangkat x, maka berarti do m per do y sama dengan e pangkat x, sedangkan do n per do x sama dengan e pangkat x juga. Karena persamaan ini adalah persamaan diferensial eksak, maka integral dari m do x tambah integral dari fungsi n yang tidak terdapat pada x, yaitu dy disama dengan c. Kemudian integral y e pangkat x dx ditambah integral 2y dy sama dengan 0. Nah, setelah itu jika diselesaikan maka didapatkan y e pangkat x tambah y kuadrat sama dengan c. Materi selanjutnya adalah persamaan diferensial trigonometri. Fungsi fx sama dengan sin x serta gx sama dengan tan x, yang dimana fungsi ini dapat didiferensialkan menjadi f aksen x sama dengan cos x serta g aksen x sama dengan sekan 2x. Nah, hasil diferensial ini dapat dibuktikan dengan rumus. Rumusnya ini ada banyak, yaitu yang pertama ini adalah rumus umum dari diferensial trigonometri, yaitu lim H menuju 0, F X tambah AH dikurang Fx per BH. Nah, sama dengan A per B F aksen X. Nah, ini merupakan rumus yang banyak dari diferensial trigonometri, yaitu jika fungsinya adalah Fx sama dengan sin X, maka turunan dari Fx sin X itu adalah F aksen X sama dengan cos X. Juga jika fungsinya adalah fx sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Jika fungsinya adalah tan X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, jika fungsinya adalah kotangen X, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat. Rumus selanjutnya adalah jika fungsinya adalah sekan X, maka turunannya adalah sekan X dikalikan dengan tan X. Kemudian jika fungsinya adalah kosekan X, maka turunannya adalah min kosekan X dikali kotan X. Contoh soal ini adalah jika diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat 2x tambah 3, serta turunan pertama dari f adalah f aksen. Nah, berapa nilai f aksen X adalah? Jawabannya adalah f aksen X sama dengan 2 sin 2x tambah 3 dikalikan dengan 2 cos 2x tambah 3 menjadi 4 sin 2x tambah 3 dikalikan dengan cos 2x tambah 3. Nah, hasil jawaban tersebut bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus limit tadi, lim H menuju 0. Materi selanjutnya adalah persamaan diferensial linear orde 1. Nah, persamaan diferensial linear orde 1 ini menggunakan variabel yang tidak bebas, Y serta variabel bebas X. Persamaan ini bisa dituliskan dengan bentuk dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Persamaan ini tidak sama dengan persamaan diferensial eksak tadi, dikarenakan di persamaan akhirnya terdapat variabel X saja. Maka dapat diambil kesimpulannya, yaitu memiliki faktor integral yang hanya tergantung pada variabel X saja. Jadi, kesimpulan rumusnya adalah dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Yang memiliki faktor integralnya adalah do X sama dengan E di pangkat integral dari Px dx Q X dx sama dengan 0.
serta solusi umumnya adalah Y pangkat integral Px dx dikurang integral dari diintegralkan Px dx Qx dx sama dengan 0. Selanjutnya adalah materi persamaan diferensial parsial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya Siti Lutfia yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jefferson. Kepada Jefferson dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya. Persamaan diferensial parsial. Diumpamakan Z sama dengan F dalam kurung X, Y merupakan fungsi dua perubahan yang terartikan ke selang daerah dalam kurung interval khusus. Diferensial parsial pertama Z atas X serta Y dinotasikan dengan do Z per do X serta do Z per do X dan dimaknai sebagai do Z per do X sama dengan lim delta X menuju 0 F dalam kurung X tambah delta X, Y dalam kurung per delta X dan do Z per do Y sama dengan lim delta Y menuju 0 F dalam kurung X, Y tambah delta Y tutup kurung kurang F dalam kurung X, Y tutup kurung per delta Y. Dengan syarat limitnya ada. Contohnya, tentukan turunan parsial pertama dari A titik Z sama dengan akar kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Jawabannya, do Z per do X sama dengan lim delta X menuju 0 F dalam kurung X tambah delta X Y tutup kurung kurang F buka kurung X, Y tutup kurung per delta X sama dengan lim delta X menuju 0 kuadrat dalam kurung X tambah delta X tutup kurung pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang akar kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 bagi per delta X sama dengan lim delta X menuju 0 akar kuadrat dalam kurung X tambah delta X tutup kurung pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang akar kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per delta X dikali kuadrat dalam kurung X tambah delta X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per X tambah delta X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah per kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Lim sama dengan lim delta X menuju 0 buka kurung X tambah delta X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang buka kurung X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per delta X sama dengan lim delta X menuju 0 2X delta X tambah
delta X pangkat 2 per delta X kuadrat dalam kurung X tambah delta X pangkat 2 tambah Y kuadrat pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan lim delta X menuju 0 2X tambah delta X pangkat 2 per kuadrat dalam kurung X tambah delta X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2X per 2 kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 X per kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan do Z per do Y sama dengan lim delta Y menuju 0. F dalam kurung dalam kurung X, Y tambah delta Y tutup kurung kurang F buka kurung X, Y tutup kurung per delta Y sama dengan lim delta Y menuju 0 kuadrat dalam kurung X pangkat 2 tambah buka kurung Y tambah delta Y tutup kurung pangkat 2 kurang kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per delta Y. Lim delta Y menuju 0 kuadrat dalam kurung X pangkat 2 tambah buka kurung Y tambah delta Y pangkat 2 kurang kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per delta Y dikali kuadrat dalam kurung X pangkat 2 tambah buka kurung Y tambah delta X pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per kuadrat dalam kurung X pangkat 2 tambah buka kurung Y pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan lim delta Y menuju 0 dalam kurung X tambah delta Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang dalam kurung X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tutup kurung per delta Y sama dengan lim delta Y menuju angka 0 2X delta X tambah delta X pangkat 2 per delta Y kuadrat dalam kurung X tambah delta Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan lim delta Y menuju 0 2X tambah delta X pangkat 2 per kuadrat dalam kurung X tambah delta Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y per 2 kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan Y per kuadrat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Selanjutnya Siti. Selanjutnya persamaan diferensial Bernoulli. Suatu persamaan diferensial yang dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx tambah p dalam kurung x
Y sama dengan Q dalam kurung X Y pangkat N. N merupakan sebuah konstanta disebut persamaan diferensial Bernoulli. Contohnya, selesai per X Y sama dengan 12Y pangkat 2/3 per dalam kurung 1 tambah X pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2. X lebih besar dari 0. Persamaan diferensial itu adalah persamaan Bernoulli. Jadi, untuk mendapatkan kedua ruas Y 2/3 yaitu Y min 2/3 dy per dx tambah 3 per x y 1/3 sama dengan 12 per buka kurung 1 tambah x pangkat 2 tutup kurung 1 pangkat 1/2. Umpamakan U sama dengan Y pangkat 1/3, maka du per dx sama dengan 1/3y pangkat min 2/3. Substitusikan 3 du per dx tambah 3 per xu sama dengan 12 per dalam buka kurung 1 tambah x pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2 yang merupakan persamaan diferensial linier dalam U dan X dengan bentuk PD. dy per dx tambah y p dalam kurung x sama dengan y pangkat n q dalam kurung x tutup kurung koma n nol. Selanjutnya Siti. Penutup. Persamaan diferensial menjadi topik yang sangat menarik perhatian para peneliti untuk mempelajari lebih luas dan lebih dalam. Fungsi diferensial merupakan penggabungan dari fungsi yang tidak diketahui dengan turunannya. Jadi persamaan diferensial adalah fungsi dari satu atau lebih variabel yang mengaitkan nilai fungsi itu sendiri dengan turunannya pada berbagai orde. Persamaan diferensial memainkan peran sangat penting dalam bidang ekonomi, teknik, fisika, dan bidang-bidang lainnya. Persamaan diferensial ini masuk dalam berbagai macam bidang teknologi dan sains. Teori-teori dari persamaan diferensial ini sangat berkembang dan metode yang digunakan juga sangat bervariasi sesuai dengan jenis persamaan apa yang akan dipakai, dan persamaan ini terbagi seperti ada persamaan diferensial biasa atau dapat disingkat dengan PDB, atau biasa juga disebut dengan ordinary differential equation, merupakan persamaan yang hanya memiliki satu variabel bebas. Baiklah, ini yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Jefferson yang telah memberikan materinya kepada selanjutnya, yaitu kesimpulannya, yaitu seperti yang kata Jefferson tadi, persamaan diferensial ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Karena persamaan diferensial ini memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, teknik, fisika, dan bidang lainnya. Persamaan diferensial ini masuk dalam berbagai macam bidang, yaitu teknologi dan sains. Jadi,
persamaan diferensial ini sangat bermanfaat bagi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi persamaan diferensial. Kurang dan lebih yang disampaikan oleh kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.